Shalom dan salam sehat Ibu Bapa. Kami menyapa Ibu Bapa dari Tongkonan Sangulele lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 17 Desember 2020. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami masih diperjumpakan dengan hari baru karunia-Mu. Kami boleh memulai menjalani kehidupan kami hari ini. Sungguh kami sadar, di luar daripada pimpinan Tuhan, kami tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kami membuka kehidupan kami untuk dituntun, diarahkan oleh firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dengan baik firman-Mu ini, semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Kristus. Dan kami boleh menjalani kehidupan hari ini dalam tanggung jawab iman kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak mengetahui segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Kita renungkan bacaan pagi hari ini dalam tuntunan tema dalam Kristus. Lan Kristus. Salah satu model pembelajaran yang mudah dimengerti oleh peserta didik ialah dengan cara audio visual dan penggunaan alat peraga. Jadi, guru tidak sekedar menyampaikan sesuatu, tetapi sekaligus memperlihatkan gambar kepada anak-anak atau peserta didik. Dalam Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada umat melalui para nabi. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita melalui para nabi. Tetapi Allah telah berbicara kepada kita secara penuh dengan perantaraan anaknya. Terjemahan harafiah dari kata dengan perantaraan anaknya adalah di dalam anaknya. Artinya, di dalam Perjanjian Lama, para nabi berbicara firman Allah dalam potongan kecil. Tetapi melalui Yesus Kristus, tidak hanya berbicara firman Allah, tetapi Dia sendiri adalah firman Allah itu. Allah berkomunikasi dengan kita tidak hanya melalui apa yang Yesus katakan, tetapi melihat secara langsung
apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah perwujudan dari segala sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bukan berarti Tuhan tidak berbicara kepada kita melalui cara lain. Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan berbicara melalui banyak cara. Melalui mimpi, melalui penglihatan, nubuatan, bahkan terkadang Dia berbicara secara langsung di telinga kita. Tuhan berbicara sesuatu yang konsisten dengan pewahyuan pribadi Yesus yang kita lihat di dalam Alkitab. Karena itu, Yesus dikatakan firman yang hidup, yang telah menjadi manusia. Firman yang tidak hanya didengar, tetapi firman yang dilihat, dirasakan, dan disaksikan oleh umat manusia. Sebab itu, dengan percaya dan mengimani Yesus sebagai juru selamat dan meneladaninya, kita berjalan dalam firman Allah. Karena itu ibu bapa, hiduplah taat dan percaya hanya kepada Kristus saja. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah, yang senantiasa berbicara kepada kami setiap anak-anak-Mu. Karena Engkau merancangkan kebaikan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu lah yang menopang, menuntun, bahkan menjadi didikan ajaran, sehingga kami mengerti ke arah mana sesungguhnya Tuhan menginginkan kami berjalan pada kehendak-Mu. Tolong kami, ya Allah Roh Kudus, untuk sungguh-sungguh membuka diri kami. Mau Tuhan pakai dengan tujuan dan maksud Allah sendiri. Sehingga kehidupan kami pun menjadi surat yang dapat dibaca. Kebenaran firman-Mu yang menopang dan mendasari kehidupan kami dapat dibaca, menjadi kesaksian hidup bagi semua orang. Sehingga pada akhirnya semakin banyak orang mengenal Dikau dan percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh firman Allah dan Allah sendiri. Kami bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Amin.